Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali di Zoom ini untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai di halaman 17 ya. Halaman 17 di ayat yang baru. Silahkan yang membaca ya. Saya bisa soal hari ini ada lagi yang membaca Ustaz. Bismillah. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Allah azza wa jalla berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, penjelas dari Rabb kalian. Syarahnya, li'anna fihi al-hujaj asy-syati'ati wal bayyinatil wadihati allati taqumu biha al-hujjatu wa tazulu al-ma'dhiratu. Walihada fa inna man balaghahu al-Qur'an faqad qamat 'alaihi al-hujjatu liqaulihi ta'ala li'unzirakum bihi wa man balagh. Sesungguhnya di dalam ayat ini terdapat hujah-hujah yang sangat indah dan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas yang tegak dengannya hujah dan hilang alasan-alasan. Oleh karena ini, sesungguhnya barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, maka sungguh telah tegak atasnya hujah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, li'undirakum bihi wa man balagh, agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini dan kepada siapa yang telah sampai kepadanya. Baik. Iya. Jadi yang perlu diketahui oleh kita semua ya, bahwasanya nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, akan bertanya kepada kita banyak hal. Akan bertanya banyak hal. Ya. Di antara pertanyaan yang paling besar yang akan Allah tanyakan kepada kita adalah madza kuntum ta'budun dan madza ajabtumul mursalin. Kepada apa kalian menyembah dan apa respon kalian terhadap ajakan para rasul. Ya.
Jadi di antara pertanyaan besar yang akan Allah tanyakan kepada kita adalah tentang madza kuntum ta'budun. Apa yang kalian sembah di dunia? Untuk apa kalian menyembah? Untuk siapa kalian menyembah? Dan madza ajabtumul mursalin? Bagaimana responmu terhadap seruan, ajakan dari para utusan? Ya. Nah, di sini kalau seorang itu yang bisa melaksanakan atau memahami akidah dengan benar, melaksanakan tuntutan-tuntutannya dari kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan bisa menjawab perkara tadi. Dia akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Ketika ditanya kepada siapa kamu menyembah, ya kita akan menjawab kepada Allah, karena Allah. Dan ketika ditanya bagaimana responmu terhadap ajakan para rasul, maka kita akan menjawab, ya, kami mengikutinya, kami mentaatinya. Nah, pertanyaan tersebut atau jawaban tersebut itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai dalil, petunjuk bagi kita, agar kita tahu kepada siapa kita menyembah dan bagaimana cara mengikuti Nabi. Kalau Al-Quran sudah sampai kepada kita, Al-Quran isinya kebanyakan tentang hal itu, tentang akidah, mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan gamblang terkait hal-hal tersebut. Sehingga nanti ketika di akhirat, kalau manusia itu ditanya oleh Allah tentang dua hal tadi, sementara di dunia Al-Quran sudah dia temui, maka tidak ada lagi alasan. Artinya apa? Kalau ditanya dia tentang kepada siapa beribadah dan bagaimana sikap terhadap Nabi, terus orang ini tidak bisa menjawab, padahal Al-Quran datang kepada dia, maka tidak akan diterima alasan, artinya akan diazab orang itu. Karena apa? Ya, Al-Quran sudah datang dengan dalil-dalil yang jelas, yang terang, yang menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mengikuti Rasulullah. Tapi malah tidak seperti itu. Maka batalah alasan-alasan yang diajukan itu. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu sudah sampai kepada manusia, maka batalah alasan-alasan itu. Di sini pun menunjukkan bagi yang menyampaikan Al-Quran kepada manusia, hendaklah jangan melupakan dua sisi tadi. Bagaimana menjelaskan isi Al-Quran yang berkaitan dengan hak Allah, yakni bagaimana agar beribadah kepada Allah. Kemudian juga bagaimana hak Rasulullah SAW, bagaimana berittiba kepada Rasulullah SAW, agar Al-Quran tersebut bisa membimbing umat ke jalan yang benar. Baik. Selanjutnya.
فالقرآن برهان وحجة واضحة على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى. Maka Al-Quran adalah penjelas dan hujah yang sangat jelas atas wajibnya mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ikhlasid dini lahu, dan mengikhlaskan agama baginya. Wa ifradihi wahdahu azza wa jalla bil, dan mengesahkan Allah azza wa jalla semata dalam peribadatan. Wa hadha huwa maqsudul Qur'ani alladhi li ajlihi unzila, dan ini adalah tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Wa fihi barahinu wadihatun wa dalailu bayyinatun ala darurati tauhidillahi ta'ala. Dan dalam hal ini terdapat penjelasan yang sangat jelas, dalil-dalil yang sangat jelas atas urgensinya mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa dzalika la khafa'a fihi wala tibasa, dan yang demikian itu tidak ada yang tersembunyi padanya dan tidak ada yang tersamarkan. Baik, iya. Jadi memang kalau kita ingin menjadikan Al-Quran ini betul-betul sebagai petunjuk, ya, sebagai hujah, maka ya penting kita mengetahui hal-hal tadi, pertanyaan yang akan diajukan kita di akhirat kelak. Dan pertanyaan tadi di akhirat itu, kepada siapa kita menyembah dan bagaimana respon kita terhadap Rasul, itu konsekuensi dari tauhid, dari akidah, dari syahadat. Kalau kita faham dengan seperti itu, nanti kita akan berpikir seluruh ibadah kita ini akan kita ikhlaskan untuk Allah. Karena apa? Nanti ditanya kan, kepada siapa kamu menyembah? Kepada Allah. Dan Allah tahu niat kita. Kalaupun kita menjawab karena Allah, untukmu ya Allah, lisan kita bisa menjawab seperti itu, tapi Allah tahu hati kita. Sebagaimana 3 kelompok orang yang dihukum, yang diseret ke neraka itu, ketika ditanya tentang amalan mereka, lisannya mengatakan untukmu ya Allah, tapi pada kenyataannya hatinya tidak. Hatinya ingin disebut orang, hatinya ria. Maka Al-Quran itu ditujukan untuk kita mendapatkan penjelasan tentang hal-hal tersebut, agar kita mendapatkan dalil-dalil yang terang tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kuncinya tadi, kita mengetahui nanti di akhirat itu kita akan ditanya tentang 2 hal tadi. Dan hal itu kepada siapa kalian menyembah dan apa responmu terhadap seruan Rasul. Hal ini sebagaimana dijelaskan atau dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara 2 pertanyaan besar di akhirat itu, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Kepada siapa kalian menyembah, untuk siapa ibadah kalian persembahkan, dan bagaimana respon kalian terhadap ajakan Rasul. Apakah kita mengikuti Rasul atau malah menjadikan selain Rasul sebagai orang yang diikuti? Apakah itu kebiasaan nenek moyang? Apakah itu tradisi setempat atau tokoh-tokoh yang menyesatkan? Nanti makanya di akhirat orang itu ada yang saling mencaci satu sama lain karena nyesel sudah mengikuti orang yang menyesatkan, sudah menjadikan kekasih orang yang menyesatkan. Maka ini akan berpengaruh kepada perbaikan niat kita dan akan berpengaruh juga kepada bagaimana kita beragama. Kita beragama harus karena Allah. Kita beragama harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Barulah hal-hal tersebut
akan menjadikan kita nanti punya alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, itu Al-Quran. Ai diyaun yuhtada bihi wa yastadinu bihi sahibuhu tariqal hidayah, yaitu cahaya yang sahibul Quran meminta hidayah dengannya dan meminta jalan yang terang menuju jalan hidayah. Wa tanjali anhu dhulumatal jahli wad-dhalala wal batila, agar Al-Quran itu memberikan kejelasan baginya dari kegelapan, kebodohan, kesesatan dan kebatilan. Kama qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, yaitu Al-Quran, dari perintah kami, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman, akan tetapi kami jadikan dia, yaitu Al-Quran, sebagai cahaya yang kami memberi petunjuk dengannya kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Baik. Di sini yang paling penting ya di ayat ini adalah kalimat roh. Ini di surah Asy-Syura ayat 52 ya. Di sini makna ruh ini banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan ruh itu kenabian. Ada yang menyebutkan ruh ini rahmat. Ada yang menyebutkan ini Al-Quran. Ada yang menyebutkan itu malaikat Jibril. Dan yang pendapat yang mayoritas itu menguatkan yang dimaksud ruh di sini itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu disebut ruh? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, li'anna ruh yahya bihil jasad. Ruh itu bisa menghidupkan jasad. Wal Quran tahya bihil qulub wal arwah. Wa tahya bihi masalih ad-dunya wad din. Lima fihi minal khairil katsiri wal ilmil ghazir. Wa huwa mahdun minnati minallah ala rasulih wa ibadil mu'minin min ghairi sababin minhum. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa menghidupkan hati, bisa tercapai kemaslahatan dunia dan agama. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Dan ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Ya. Murni pemberian. Kita harus mensyukurinya. Karena di sini dikatakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu tentang Alkitab, tentang keimanan.
Dan kemudian Allah jadikan itu sebagai petunjuk. Jadi sebagaimana sebagaimana jasad tanpa ruh itu akan meninggal. Begitupun hati. Hati tanpa Al-Quran, karena ruh dari hati itu Al-Quran. Hati tanpa Al-Quran, maka hati itu akan mati. Ya. Dan kalau hati sudah mati, maka tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Dia tidak akan berpikir lagi maslahat hidup dia, baik dunia ataupun akhirat, ataupun agama. Karena hatinya mati. Seperti orang yang mati, dia terlihat ya tidak butuh apa-apa lagi. Dan matinya hati itu lebih berbahaya daripada matinya jasad. Kalau matinya jasad itu hanya memisahkan dia dengan dunia, tapi kalau matinya hati bisa jadi memisahkan dia dengan akhirat. Artinya memisahkan dia dari kebaikan-kebaikan yang mestinya dia dapat di akhirat. Maka dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu akan menghidupkan hati. Kalau hati sudah hidup, dia tahu mana benar, mana salah. Mana maslahat, mana mafsadat. Dan dengan seperti itulah, kehidupan di dunia dan di dalam agama dan di akhirat akan berada dalam kebaikan. Ya. Dia akan tahu, akan menerangi, akan memberikan petunjuk. Si pelakunya itu akan merasa jadi terang hidupnya itu. Dan kebodohan-kebodohan, kegelapan-kegelapan, kebodohan dan kesesatan itu akan tersingkap. Akan menjadi jelas, ini jalan benar, ini jalan salah. Kan dikatakan, siapakah orang yang akil itu? Orang yang cerdas, orang yang berakal itu siapa? Selain jawaban dari Nabi yang menyebutkan orang yang berakal itu orang yang ingat mati, kata para ulama juga, orang yang berakal itu orang yang tahu kebenaran kemudian mengikutinya. Dan tahu keburukan, kejelekan, dan menghindarinya. Bukan sekedar tahu ini kebaikan, ini keburukan. Tapi tidak ada sikap. Itulah orang-orang yang berakal. Maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai pembimbing, petunjuk, maka dalam melangkah, dia akan memperhatikan apa yang digariskan oleh Al-Quran terhadap kehidupan itu. Tidak akan semaunya. Karena yang menggerakkan hati dia itu Al-Quran. Kan diri kita ini ada yang menggerakkan. Kalau yang menggerakkannya sekedar keinginan saja, itu nggak akan bernilai. Seperti orang yang misalnya yang dermawan, beda antara orang, kenapa kamu dermawan? Saya mah lagi ingin berbagi aja. Itu berbeda dengan orang yang dia berbagi tapi ingin dapat pahala di sisi Allah. Itu beda. Yang menggerakkan dia berbagi dan berniat karena Allah, yaitu hatinya. Hatinya yang sudah tersinari dengan cahaya ilmu. Kalau orang yang tidak tersinari dengan cahaya ilmu, cahaya Al-Quran, dia tidak akan berpikir jauh ke sana. Ya berpikirnya tadi, kenapa berbagi? Ya lagi pengen aja. Itu enggak. Sayang perbuatan bagus, tapi tidak diniatkan untuk Allah. Maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Terus
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سورة النساء في آيات 174 إلى 175. أي ذكر عز وجل الإيمان به والاعتصام به سبحانه وتعالى. Mohon maaf, Adapun orang-orang yang layarnya. Oh iya Ustaz. Ya, Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan karunia-Nya dan memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus kepadanya. Surat An-Nisa ayat 174 sampai 175. Zakara azza wa jalla al-imana bihi wal i'tisama bihi. Allah azza wa jalla menyebutkan tentang keimanan kepadanya dan berpegang teguh kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ayatu nadhiru qawlihi azza wa jalla wa'tasimu billahi huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Suratul Hajj ini ayatnya 78 Ustaz. Di sini 87. Oh iya. Dan ayat ini semakna dengan firman-Nya azza wa jalla pada surat Al-Hajj ayat 78. Wa'tasimu billahi huwa maulakum, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah, Dia adalah pelindung kalian. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Lanjut Ustaz. Terus? Wal i'tisamu billahi huwa sidqul ruju'i ilaihi. Dan berpegang teguh kepada Allah adalah kejujuran, memohon perlindungan kepadanya. Wa tamamut tawakkuli alaihi, dan menyempurnakan ketawakalan kepadanya. Wa tafwidul amri ilaihi, dan menyerahkan segala urusannya kepadanya. Wa qad waradal i'tisamu fi nususil wahyaini ala wajhaini, dan sungguh telah disebutkan bahwa al-i'tisam, tentang al-i'tisam pada nas-nas, pada dua nas-nas dari dua wahyu, pada dua bentuk. Al-i'tisamu billahi ta'ala kama fi hadhil ayah, yang pertama i'tisam kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua wa'tisamun bihablillahi, berpegang teguh kepada tali Allah. Kama fil ayati tsaniyati allati awradaha al-musannif, sebagaimana pada ayat yang kedua yang telah disebutkan oleh al-musannif. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Iya. Ada istilah al-i'tisam, berpegang teguh. Setelah kita beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perintahnya, larangannya, kemudian janji-janjinya. Setelah kita beriman, maka pegang teguhlah. Pegang teguh itu artinya dengan berangkat dari hati dulu. Hati yang jujur, betul-betul menyandarkan, berlindung kepada Allah, mengandalkan Allah, dan menyerahkan urusan kepada Allah.
itu berpegang teguh kepada Allah. Ya. Dan ini tidak menafikan usaha. Usaha itu ada. Tapi ketika kita melakukan proses usaha, kita jangan berpikir hasil itu bisa kita tentukan mutlak, terserah kita. Nah, ini menafikan Allah. Tidak juga di kemudian hari kita mengatakan hasil yang saya dapatkan itu kalau tidak ada saya maka tidak akan begitu. Jadi i'tisam ini diantara amalan hati. Tapi nanti tercermin di dalam amalan perbuatan. Jadi keadaan hati kita yang mengandalkan Allah, menyerahkan urusan kepada Allah dengan tidak mengurangi ikhtiar, tidak menghilangkan usaha. Kemudian kalimat i'tisam di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk. Kita berpegang teguh langsung kepada Allah, kita meyakini bahwasanya Allah itu maha segalanya, Allah itu tahu segalanya, dan Allah itu adil, tidak akan pernah berbuat zalim, sehingga kita mengandalkan Allah, bertumpu kepada Allah. Ada juga i'tisam itu terhadap bihablillah, terhadap tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Al-Quran. Artinya apa? Dalam kehidupan, ya, kita yang kita pegang jadikan petunjuk itu Al-Quran. Tidak keluar darinya. Ya. Dan tidak akan sampai kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Bahkan bisa ditambahkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau di sini dibahasakan berpegang teguh kepada tali Allah, maksudnya Al-Quran. Dengan mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian kita tahu hukumnya dan kita pegang hal tersebut, istiqomah di atasnya, maka kita akan mendapatkan seperti janji-janji yang tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dulu. Ya, Ustaz. Nah, ini janji Allah itu tadi, mohon maaf ke atas dulu. Sedikit. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allah akan memasukkan mereka di dalam kasih sayang dan keutamaan. Bahkan akan ditunjuki kepada jalan yang lurus. Kalau kita benar, jujur, berpegang teguh kepada Allah dan kepada Al-Quran. Tapi terkadang sebagian orang nggak jujur, berpegang teguhnya masih ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi dia. Ya. Maka di sini dikatakan, teruskan penjelasannya wala najata. Wala najata lil khalqi illa bihadzainil i'tisamaini, dan tidak ada keselamatan bagi makhluk kecuali dengan berpegang teguh kepada dua hal ini. Itu i'tisamun billahi bitafwidil umuri ilaihi wa husnit tawakkuli alaihi subhanahu wa ta'ala wa tamamil isti'anati bih. Yang pertama, berpegang teguh kepada Allah, yaitu dengan menyerahkan seluruh urusannya kepadanya dan membaguskan tawakalnya kepadanya subhanahu wa ta'ala dan menyempurnakan isti'anahnya kepadanya. Yang kedua, wa'tisamun bihablihi bitamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa dinihi wa siratihil mustaqimi, dan berpegang teguh kepada talinya itu dengan cara berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada agamanya dan kepada jalan yang lurus. Iya. Jadi tidak ada keselamatan
kepada makhluk kecuali dengan berpegang teguh kepada dua perkara. Kepada Allah dan kepada talinya. Berpegang teguh kepada Allah maksudnya menyerahkan urusan kepadanya, mengandalkannya dan memohon pertolongan kepadanya. Setelah kita melakukan upaya usaha, ya, proses terhadap sesuatu secara maksimal, udah kita serahkan. Serahkan itu dalam artian kita langsung dalam hati kita meyakini Allah itu mampu. Kalau Allah mampu mewujudkannya. Dan kalaupun tidak Allah wujudkan, pasti ada hikmahnya. Dan kita minta tolong, ya Allah wujudkan hal ini. Itu amalan hati kita setelah kita upaya. Bukan juga menyerahkan urusan itu tanpa usaha misalnya. Udah ya Allah saya menyerah. Tidak. Justru di sini tawakalnya diperbaiki. Disempurnakan minta tolong. Dan juga usahanya. Adapun i'tisam kepada tali Allah, itu kita dengan berpegang teguh kepada Al-Quran As-Sunnah dan agamanya. Berpegang teguh maksudnya mengamalkan. Mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Melaksanakan agama, menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan ini. Kadang seorang itu yang mengaku agama Islam, tapi dalam kehidupannya, di berbagai aspeknya, dia nggak mau diatur oleh agamanya. Dan kalaupun ada aturan yang mengatur, ada aturan agama yang mengatur dirinya, dia tolak. Dia nggak mau. Nah, orang-orang seperti ini justru tidak akan selamat. Akan celaka orang yang seperti itu. Baik, seterusnya. Qala azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah seluruhnya dan janganlah berpecah belah. Wa hablullahi ta'ala wal Qur'an. Penjelasannya. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض أخرجه الترمذي في رقم 3788 وصححه الألباني في روض النظير رقم 977. Baik. Berpegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya, jangan berpisah-pisah. Dan tali Allah itu Al-Quran. Sebagaimana perkataan Nabi, Al-Quran itu tali Allah yang memanjang dari langit ke bumi. Artinya di antara sebab yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, menghubungkan kita kepada Allah adalah dengan Al-Quran. Maksudnya dengan Al-Quran apa? Dengan dipelajari, dipahami dan diamalkan. Maka kita akan sampai kepada Allah. Sebagian orang ya ingin sampai kepada Allah itu katanya harus melalui dulu semedi-semedi atau zikir-zikir yang tidak ada contohnya dan lain sebagainya. Saya ingin sampai kepada Allah. Padahal kalau ingin sampai kepada Allah, lakukan amalan-amalan yang diperintahkan sesuai dengan Al-Quran dan contoh Nabi. Ya. Tinggalkan hal-hal yang Allah benci, itu akan sampai kepada Allah. Dan jadi Al-Quran itu merinci atau Al-Quran itu menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah maksudnya kita yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib Umahat untuk pagi hari ini ana kira cukup ya. Ana
karena di sini juga ada sedang ada daurah. Mohon maaf Ana lupa mengabarkan. Tapi alhamdulillah ada sedikit yang kita baca ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dari yang kita baca yang sedikit ini. Mohon maaf kepada Ummahat, tidak bisa menemani lama-lama ya, tidak bisa kita baca lebih banyak lagi. Tapi mudah-mudahan bisa diambil faidah. Dan mohon maaf juga tidak ada soal jawab. Terima kasih atas perhatiannya, kesempatannya. Semoga Allah catat sebagai kebaikan bagi kita semua. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.